pagi, Jemaat GPDI Situbondo yang dikasihi Tuhan. Bersyukur oleh kasih dan kemurahan-Nya, kita tetap bisa menikmati program sarapan GPDI Situbondo sampai hari ini. Hari-hari di mana masa darurat ini masih berlangsung, tentu merupakan hari-hari yang sangat berat bagi banyak orang. Hampir di semua sektor kehidupan terkena dampaknya. Tidak hanya di kabupaten kita, Situbondo, negara kita, bahkan beberapa negara dunia itu sedang ada dalam kondisi ketidaknyamanan, ketidakpastian, ketakutan, dan bahkan keputusasaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan belajar bahwa murid-murid Tuhan Yesus pun itu tidak terlepas dari rasa takut. Nah, mari kita membaca firman Tuhan pagi ini yang diambil dari Matius pasal 14 ayat yang ke-22 mulai. Saya akan bacakan Matius 14 ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Dari pembicaraan firman Tuhan tadi, kita melihat suatu fakta kehidupan murid-murid bersama Tuhan Yesus. Yang pertama, hidup bersama Tuhan Yesus itu bukan tanpa masalah. Murid-murid baru saja mengalami mujizat besar yang dibuat oleh Tuhan Yesus bersama murid-murid. Murid-murid kemudian diutus menyeberang mengalami angin sakal. Bukankah badai kehidupan ini selalu ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Saat badai itu menimpa kita, banyak anak-anak Tuhan mulai berpikir, mengapa mengikut Tuhan sungguh-sungguh, tapi tetap kita ditimpa masalah. Kita melihat di sini adalah satu realita bahwa hidup anak Tuhan itu bukan tanpa masalah. Saat pandemi ini mulai terdengar, ada beberapa hamba Tuhan yang terdampak setelah mengikuti pertemuan di Lembang. Saat saya mendengar beritanya, itu adalah info dari seorang alumnus yang bingung mencari alat untuk keluarganya karena keluarganya ada yang terkena, karena keluarganya adalah hamba Tuhan. Dia mencari masker untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Pertanyaan saya pada waktu itu adalah, mengapa hamba Tuhan kok bisa kena? Dan hamba Tuhan ini habis menghadiri satu pertemuan, sehingga ketika mereka kembali ke kota asal mereka banyak sekali yang terdampak. Ketika mengikuti berita di televisi, ternyata tidak hanya satu sinode yang sedang ada di kota itu. Ada pertemuan yang lain yang ada juga di kota itu, dan akhirnya ketika mereka kembali, mereka juga terkena dampaknya. Sekali lagi pertanyaan saya, mengapa hamba Tuhan kok bisa kena? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid yang baru saja mengalami mujizat itu, seperti sebuah KKR besar, itu pun mengalami masalah. Kita lanjutkan pembacaan di ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Fokus kita pada masalah seringkali membuat kita kehilangan hadirat Tuhan. Murid-murid itu saat mengalami badai, angin sakal itu sendiri, mungkin pertama-tama mereka tidak membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus. Mereka sebagian besar nelayan dan bisa menyelesaikan tantangan badai itu tanpa pertolongan Tuhan.
Tetapi mereka yang saat itu dan sehari-hari sudah bersama Tuhan Yesus, yang baru mengalami mujizat besar, anehnya mereka justru mengira ketika Yesus datang, mereka mengira Yesus adalah hantu, sehingga mereka berteriak ketakutan. Bukankah kita sering juga tidak bisa merasakan hadirat Tuhan ketika kita menghadapi badai hidup dalam kehidupan kita sendiri, dan kita berjuang dengan kekuatan sendiri untuk menyelesaikannya? Kecemasan dan ketakutan itu membuat kita kadang salah persepsi. Pertolongan Tuhan yang datang pada kita, justru kita berpikir bahwa itu adalah sebuah ancaman untuk kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah perlunya kita ada di dalam hadirat Tuhan, mengetahui apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketakutan itu adalah satu hal yang wajar di dalam kehidupan manusia. Ketakutan itu salah satu bentuk emosi yang sama dipandang dari sudut psikologi, sama seperti kebahagiaan, kesedihan, atau kemarahan. Tetapi ketika ketakutan itu menjadi satu masalah yang besar dan membiarkan berkepanjangan di dalam hati kita, maka kita perlu waspada, karena ketakutan itu akan menguasai diri kita dan menghilangkan segala sukacita, damai sejahtera kita. Ketakutan ini akan bahkan merongrong dan mencuri hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang perlu kita waspadai dari ketakutan ini. Dalam Matius 14 ayat selanjutnya 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Satu pesan yang sangat indah, tenanglah, aku ini. Saat saya membaca ayat ini, satu hal yang luar biasa ketika Tuhan berkata tenang, aku ini. Ada satu siraman segar ketika kita ada di dalam masalah dan Tuhan mendekat dan berkata tenanglah, aku ini. Demikian juga saat kita ada dalam masalah, murid-murid dalam masalah, kita lihat Tuhan Yesus datang mendekat karena Tuhan Yesus tahu permasalahan yang dihadapinya. Dan di dalam segala keadaan, dalam situasi terburuk sekalipun, yakinlah kita tidak pernah bergumul seorang diri, karena Tuhan Yesus datang dan menyertai kehidupan kita. Penyertaannya itu adalah penyertaan yang sungguh-sungguh sangat sempurna. Jemaat yang dikasihi Tuhan, buka hati kita, dengarlah bahwa perkataannya ini sedang berbicara pada kita. Aku ini, jangan takut, tenanglah. Pembacaan selanjutnya di ayat 28-29, lalu Petrus berseru dan menjawab, dia Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kita mendapatkan poin pelajaran hari ini, bersama dengan Tuhan Yesus, Petrus itu bisa mampu berjalan di atas air. Apa artinya buat kita? Ketika kita meletakkan iman kita kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan memampukan kita berjalan di atas masalah kita. Kita tidak tenggelam di dalam ketakutan masalah itu. Kita tidak harus hidup di dalam intimidasi ketakutan, karena kita sedang berjalan di atas masalah itu bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi kita melihat fakta yang lain, Matius 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, terkadang sekitar kita membuat kita itu kurang iman dan tenggelam dalam ketakutan. Seringkali kita dengar berita-berita yang sangat membuat kita cemas. Berita TV kah, sosial media kah, itu membuat kita tenggelam dalam ketakutan. Baru-barusan ini saya datang pada sebuah toko kecil di dekat rumah saya. Saya tanya kenapa kok tutup sekian lama, dan dia mengatakan saya harus melindungi anak saya karena saya dengar ada wabah di belakang.
di perumahan di belakang rumah saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah saya mendengar kabar itu, saya mencoba untuk telepon teman yang ada di belakang untuk mencari kebenaran berita itu. Tapi puji Tuhan, ternyata info yang saya dapatkan hari itu ternyata negatif. Saya tenang. Malamnya, hari yang sama, saya mendapatkan video dari perumahan yang justru lebih dekat dari saya. Ada ambulan yang sedang datang untuk mengangkut seorang tetangga. Diangkut karena dia terserang sesak napas, dan tetangga-tetangga sekitarnya ada dalam ketakutan. Di video itu mereka mengatakan, aduh sudah takut, aku tidak berani keluar dan sebagainya. Ini yang saya katakan tadi. Berita-berita kadang-kadang membuat kita tenggelam lagi ke dalam ketidakpastian, sama seperti Petrus yang akhirnya jatuh kembali tenggelam karena angin yang dirasakannya. Puji nama Tuhan. Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Tuhan Yesus memberi pertolongan tepat pada waktunya. Permohonan Petrus saat itu merupakan teriakan dari dalam hatinya. Petrus sadar bahwa di luar Tuhan ia tidak dapat berbuat apa-apa. Satu-satunya pribadi yang bisa menolong dia saat itu adalah Tuhan Yesus. Jemaat, kita perlu berdoa supaya kita tidak tenggelam di dalam ketakutan. Karena di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Alkitab jelas menyatakan bahwa itu adalah janji yang bisa kita terima. Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Penyertaan Tuhan adalah jaminan kita untuk tidak takut di segala situasi. Karena sebagai orang percaya, kita seharusnya tidak hidup dalam intimidasi ketakutan. Sekalipun berada dalam dunia yang penuh tantangan, kita tidak punya alasan untuk takut. Seperti pemazmur yang mengatakan dalam Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita undang Tuhan Yesus masuk ke dalam perahu kita. Kita undang Tuhan Yesus masuk di dalam hidup kita untuk memberikan jaminan rasa aman di tengah-tengah badai yang kita sedang hadapi bersama. Demikian sarapan ini mengingatkan kepada kita bahwa satu, hidup bersama Tuhan Yesus bukan tanpa masalah. Fokus pada masalah justru membuat kita kehilangan hadirat Tuhan. Tuhan Yesus datang karena tahu bahwa kita ada di dalam masalah. Dan percayalah, bersama Tuhan Yesus kita bisa berjalan di atas masalah. Jangan tenggelam di dalam ketakutan sekalipun ada suara-suara negatif di sekitar kita. Percayalah bahwa Tuhan Yesus memberi pertolongan tepat waktunya, dan itu adalah jaminan. Penyertaan yang membuat kita takut ketika kita tidak takut, karena kita tetap ada hidup bersama-sama dengan Tuhan. Demikian jemaat yang dikasihi Tuhan, sarapan GPDI Situbondo pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semuanya. Teruslah bersama dengan Tuhan, karena Dia adalah jaminan kehidupan kita. Amin.